Amerika Serikat mulai khawatir Rusia bakal kerahkan senjata nuklir ke Belarusia. Amerika Serikat mulai khawatir Rusia akan mengerahkan senjata nuklir di negara tetangga Belarusia. Kekhawatiran itu bisa saja terjadi karena rancangan konstitusi baru Minsk memang membolehkannya. Kekhawatiran Washington disampaikan pejabat tinggi Departemen Luar Negeri ketika Amerika dan Rusia berusaha untuk mencapai kesepakatan tentang jaminan keamanan Eropa. Rancangan perubahan konstitusi yang diajukan mungkin menunjukkan rencana Belarusia untuk mengizinkan pasukan konvensional dan nuklir Rusia dikerahkan di wilayahnya, kata pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya dalam briefing tertutup pada Selasa waktu Washington. Menurut pejabat tersebut, langkah seperti itu akan menimbulkan tantangan bagi keamanan Eropa dan mungkin memerlukan respon dari Barat. Laporan gerakan pasukan Rusia menuju Belarusia, yang gerakan ini diduga berada di bawah naungan latihan militer gabungan yang dijadwalkan secara teratur, memprihatinkan, ujarnya. Pada hari Senin, pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko mengumumkan bahwa negaranya dan Rusia akan mengadakan latihan militer bersama di dekat perbatasan timur NATO dan Ukraina pada bulan Februari. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika hal ini terjadi, hal itu tentu menimbulkan kekhawatiran bahwa Rusia mungkin berniat untuk mengerahkan pasukan ke Belarusia dengan kedok latihan untuk berpotensi menyerang Ukraina dari utara. Tuding pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Belarusia yang terlibat dalam serangan seperti itu sama sekali tidak dapat diterima. Namun Wakil Ketua pertama Komite Dewan Federasi untuk Hubungan Internasional Moskow, Vladimir Zabarov, mengatakan bahwa saat ini tidak ada rencana bagi Rusia untuk mengerahkan senjata nuklirnya ke wilayah Belarusia. Rusia telah mengerahkan lebih banyak pasukan militer dan persenjataan ke perbatasan Ukraina. Amerika Serikat menduga Rusia akan melakukan invasi ke Ukraina dalam waktu dekat. Potensi invasi dapat membuat Moskow menggunakan berbagai sistem senjata yang berbeda. Berikut adalah 5 senjata teratas yang bisa digunakan Rusia dalam serangan ke Ukraina seperti dilansir Business Insider pada Kamis 20 Januari 2022. Yang pertama, tank tempur T-90. Tank tempur utama T-90 adalah tank terbaik dan paling teruji. T-90 telah digunakan dalam pertempuran di Dagestan, Ukraina, dan Suriah. Tank tipe ini memiliki beberapa tipe dan peningkatan kemampuan selama bertahun-tahun. Tipe Armor adalah titik penjualan teratas tank T-90. Tank Armor reaktif eksplosif kontak 5 dibuat untuk melawan peluru sabot yang menembus musuh. Tank ini dapat memberikan perlindungan lebih besar ketimbang oleh baju besi relik modern. Sementara itu, sistem penanggulangan pada tipe tank Stora 1 berguna untuk menghalau rudal anti-tank dari musuh. Stora 1 akan mengeluarkan sinyal inframerah yang mengganggu. Jika ada serangan dari tank lain, maka Stora 1 secara otomatis mengirimkan peringatan dan mendistribusikan granat asap untuk menyembunyikan pergerakan. Namun di sisi lain, T-90 mengalami kesulitan dalam perang saudara Suriah ketika militan menghancurkan 5 tank tersebut dengan rudal anti-tank. Ukraina akan bergantung pada rudal Javelin untuk melawan T-90, tapi rudal itu tidak cukup untuk melawan semua tank Rusia. Yang kedua, tank Howitzer self-propelled. Howitzer self-propelled merupakan kendaraan artileri yang memiliki mobilitas tinggi. Howitzer self-propelled termasuk kategori kendaraan tempur lapis baja yang biasanya menggunakan roda rantai dan dipersenjatai oleh sebuah meriam howitzer besar atau artileri berupa mortir atau roket. Rusia juga memiliki howitzer self-propelled baru yang disebut Quality-Sia SV dan mirip dengan Paladin M109E7 milik Amerika Serikat. Quality-Sia dapat menembakkan 16 peluru per menit dengan pemuat otomatis. Pemuat otomatis itu harus efektif agar dapat melakukan tembakan cepat. Quality-Sia menembakkan berbagai macam peluru, mulai dari fragmentaris berdaya ledak tinggi hingga peluru kendali presisi dan peluru cluster. Yang ketiga, pengangkut personil lapis baja Rakuska. Serangan Ukraina kemungkinan akan menggunakan pasukan udara untuk mendarat di belakang garis musuh dan menyebabkan kekacauan. Oleh karena itu, Rusia menyiapkan pengangkut personil lapis baja BTR-MD Rakuska yang siap mengudara. Model standar yang dapat membawa 13 tentara ini dilengkapi dengan senjata ringan dan peluncur granat 30 mm. Pasukan lintas udara
ini dapat melompat keluar dari Rakuska dan menembakkan sistem pertahanan udara portable Verba. Rakuska akan memberikan data penargetan langsung ke bidikan senjata. Ini akan berbahaya bagi helikopter dan pesawat Ukraina. Yang keempat, sistem roket multi peluncur Uragan. Uragan 1M adalah sistem roket peluncur ganda yang dipasang di truk yang dapat menyebabkan banyak kerusakan pada pasukan Ukraina. Uragan memiliki 2 pot dengan 12 tabung peluncur cepat, termasuk roket 300 mm yang dilengkapi dengan hulu ledak seberat 617 pon. Uragan 1M memiliki jangkauan di atas 55 mil dengan berbagai macam roket untuk berbagai jenis target. Uragan juga dilengkapi dengan hulu ledak standar yang mempunyai daya ledak tinggi termasuk anti personil, roket anti tank, cluster, dan hulu ledak pembakar. Yang kelima, rudal permukaan ke permukaan Iskander. Rusia dikenal dengan rudal permukaan ke permukaan Iskander. Rusia dikenal dengan rudal permukaan ke permukaannya yang disebut Iskander. Rusia dilaporkan memiliki 136 sistem Iskander yang dapat menembakkan rudal jarak pendek yang mengancam Ukraina. Rudal tersebut dapat diluncurkan dalam 16 menit dengan hulu ledak standar high explosive hingga bunker busting. Sistem pertahanan udara Ukraina akan mengalami kesulitan bertahan melawan Iskander. Sistem ini memiliki kecepatan supersonik dengan fitur mengelak serta dapat menyebarkan umpan untuk menipu pembela rudal.